membawa petaka buat teman-temanmu. Kamu itu kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misteri Bayangan. Tentunya bersama saya Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, dan sukses selalu. Amin. Kisah mistis yang akan saya ceritakan ini berjudul Trilogi Rani, Jiwa Tanpa Raga. Seorang pendaki perempuan yang mengalami tragedi ketika melakukan pendakian gunung. Cerita ini ditulis oleh Dadang Lasmana. Terima kasih buat Kang Dadang yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kisah ini. Cerita ini series, dan ini adalah bagian pertama atau part 1. Baiklah, bagaimana keseruan dari cerita ini? Kita langsung ke ceritanya. Bagian pertama, ulang tahun Rani. Minggu sore, di kamar yang super duper acak-acakan khas kamar cowok, aroma rokok yang sangat kuat. Aku rebahan sambil liatin status orang di FB. Terkadang, aku komenin status orang yang lucu-lucu. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Rani masuk lalu ikut rebahan di sebelahku. Is, jorok lu. Pasti lu belum mandi dari pagi ya. Udah mah kamar kayak kapal pecah. Ampun Rio, lu jorok amat sih. Omel Randi sambil nimpuk kepalaku pakai bantal. Ya elah lu Ran, lu pikir kepala gue samsak apa? Main timpuk aja lu. Timpalku sambil melempar bantal, yang tepat kena mukanya tuh bocah. Buset, ini muka woi, bukan papan target. Teriak Rani sewot. Namanya Rani Puspa Ranukumbolo, dan abang kesayangannya bernama Andika Jaya Mandalawangi. Kedua orang tuanya pendaki gunung sejati. Dan aku emang udah deket banget dari sejak kecil. Kita udah sahabatan. Selain rumah kita memang tetanggaan, aku dan Rani selalu sekolah di tempat yang sama, walaupun beda kelas. Bang Dika dan kami terpaut 3 tahun, sehingga aku ngerasa punya abang juga. Plus Bang Dika ini ngemong. Dan sayang banget sama adik sematawayangnya, Rani. Yang auto aku pun ikut diperhatiin juga. Rani ini selalu ceria, sekalipun dia lagi putus cinta. Semenjak aku kenal dia sampai sekarang, aku cuma beberapa kali lihat dia nangis. Pokoknya sahabatan sama dia itu hal terindah yang pernah aku miliki. Walau kadang aku suka cemburu kalau lihat dia deket atau jadian sama cowok lain. Tapi untuk rasa yang satu ini, cukup aku aja yang tahu. Rani nggak perlu tahu. Namaku Haryo Dwi Anggoro, tapi teman-temanku memanggilku Rio. Aku dan Rani sekolah di SMU Tubang atau Tunas Bangsa Bekasi. Baru mau kenaikan ke kelas 12. Rio, lu tahu kan minggu depan tanggal berapa ayo? Tanya Rani. Tanggal 20 Juni 2016. Emang apa? Aku nanya balik. Ih, lu ingat nggak itu hari apa? Tanya Rani lagi. Hari Senin Ran. Nah apa sih lu? Aku tanya balik sambil nyengir, karena aku tahu apa maksudnya. Ih, lu mah tega banget deh ah. Masa lu nggak ingat itu tanggal dan hari apaan? Rengek Rani sambil memanyunkan bibirnya. Ya udah, lu pengen gue kasih kado apaan Ran? Tanyaku sambil acak-acakin rambutnya yang panjang. Hehe, jadi lu inget ya ultah gue. Lu kan apa-apanya biasanya lupa. Ucap Rani sambil nyengir. Buruan dah, lu pengen gue kasih apaan Ran? Tanyaku kembali. Gue gak mau apa-apa Rio.
Cuman gue udah lama banget keimpi-impi kalau gue pengen niup lilin di atap kota dodol. Nah, gue pengen lu sama Bang Dika temenin gue muncak ke gunung tertinggi di kota kulit itu ya. Ujar Rani dengan semangat 45. Lu serius, Ran? Lu udah ngomong sama abang lu belum? Abang lu gak bisa nganterin lu. Secara abang lu itu lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi. Tanyaku ke Rani. Bang Dika, Rani, dan aku emang sering muncak bareng. Bang Dika ketua Mapala di kampusnya, sedangkan Rani walaupun cewek, dia cukup dikagumi oleh teman-teman. Makanya dia dinobatkan jadi ketua Sispala di sekolah kami. Belum sih, ntar malam Bang Dika pulang. Rencananya gue mau ngomong. Ujar Rani. Kalau gue ngikut aja dah. Apa sih yang kagak buat sohib gue yang cantik ini? Candaku sambil mencolek hidungnya yang mancung. Idih, gombal lu. Pasti kalau udah puji-puji gue, lu pengen rokok kan? Ujar Rani sambil ngeluarin sebungkus rokok dari kantong celananya. Beneran cantik, tapi bohong. Oh ya, Candaku sambil buru-buru ngerebut rokok dari tangannya. Aku dan Rani langsung rencanain pendakian. Aku share di grup WA Sispala. Aku data siapa-siapa yang mau ikut muncak. Respon dari anggota lainnya bagus. Banyak yang pengen ikut ngerayain ultahnya Rani di atap kota dodol itu. Setelah didata, ada 16 teman yang bakal gabung di pendakian. 10 cowok dan 6 cewek termasuk Rani. Tinggal nunggu abangnya Rani. Walaupun belum tentu bakal mau nemenin kita muncak. ya sore bro. Gue balik dulu ya, rokoknya gue titip. Awas, jangan lu habisin. Ancam Rani sambil ngelipatin tinjunya. Malamnya Rani ngechat. Katanya Bang Dika mau ikut. 18 Juni 2016. Pembagian rapot di sekolah kami biasa aja. Gak ada yang istimewa. Cuma yang bikin Rani bersemangat, besok kita bakal berangkat muncak. Di base camp Sispala Tubang, beberapa anggota berkumpul buat rencana muncak besok. Seperti biasanya, anggota yang mau ikut menyusut dengan 1001 alasan. Jadi yang ikut fix muncak cuma 6 orang termasuk aku sama Rani, plus Bang Dika jadi 7 orang. Rencana udah mateng, dan semua kebutuhan logistik bersama sudah siap. Tiba-tiba HP Rani berdering. Bang Dika telepon yuk. Kata Rani sambil mengangkat teleponnya. Tak lama kemudian, raut wajah Rani berubah cemberut. Kenapa Ran? Kok muka lu bete gitu? Tanyaku ke Rani. Bete gue yuk. Bang Dika gak jadi ikut. 1 minggu ini doi mesti ke Jogja. Katanya ada bahan skripsinya yang kurang. Terus dia juga larang kita muncak sekarang. Ntar aja bareng abang katanya. Cerocos Rani sambil manyun. Ya udah Ran, kita batalin aja dulu gimana? Soalnya tumben-tumbenan anggota kita juga banyak yang batal ikut. Terus, lu juga lagi PMS juga kan? Gue takutnya ada apa-apa. Kok tiba-tiba perasaan gue jadi gak enak gini? Ujarku ke Rani. Gak mau. Pokoknya mesti jadi. Kasihan anak-anak tuh. Mereka udah siap-siap juga. Lagian gue kan sering juga naik lagi PMS. Gak pernah ada kejadian apa-apa kan? Yang penting kitanya aja yang jaga sikap. Seru Rani. Ran, coba lu inget. Selama ini abang lu itu gak pernah nolak atau batalin ajakan lu buat muncak. Baru sekarang loh, abang lu batalin acara muncak sama kita. Gue takutnya emang kita gak boleh muncak sekarang. Sumpah Ran, perasaan gue gak enak banget. Ajakku supaya Rani membatalkan muncak kali ini. Anggota yang lain juga mengiyakan. Mending dipending dulu aja naiknya. Tunggu sampai Bang Dika pulang. Kata mereka. Terserah kalian deh. Yang jelas gue tetap memuncak dan niup lilin di atap kota dodol. Dengan atau tanpa kalian. Gue juga sanggup kok solo hiking. Kata Rani dengan nada yang tinggi. Oke Ran. Gue dan yang lainnya bakal temenin lu. Tapi kita cuma semalam ya. Cuma buat niup lilin aja ya. Kataku menenangkan Rani. 2 hari 2 malam dong. Please. Gue gak mau siksa kalian.
Masa baru nyampe terus tiup lilin, habis itu turun lagi? Kan capek, ya kan? Bujuk Rani pada kami, yang akhirnya membuat kami tak kuasa untuk menolak. Sebenarnya, aku, Rani, dan Bang Dika pernah muncak beberapa kali ke gunung itu, dan aman-aman saja, selamat sampai rumah. Walaupun rumor yang beredar di gunung itu horor banget, tapi kami tidak pernah menemukan kejadian yang benar-benar membahayakan kami. Akhirnya, fix kami berangkat ke gunung itu besok hari, dan start di base camp Sispala Tubang. Minggu 19 Juni 2016. Hari di mana aku gak bakalan bisa melupakannya. Hari di mana aku kehilangan sahabat, dan sekaligus cewek yang aku sayangi. Hari di mana yang akan merubah kehidupan aku selanjutnya. Subuh banget, bahkan sebelum azan subuh, Rani udah nyamperin ke rumahku. Saat itu aku lagi siap-siap mau sholat subuh. Hari ini Rani kelihatan berbeda sekali. Walaupun hanya memakai baju flanel kotak merah, dengan celana pedal warna hitam, dan rambut panjangnya diikat ke atas simpel, yang ditutupi dengan ikat bandana warna merah, sepadan dengan baju yang dipakainya. Tapi kelihatan sangat menawan. Aku terpana, dan buru-buru aja menutupi perasaan itu. Bener-bener lu, Ran. Lu bangun jam berapa sih? Jam segini udah nyamper aja. Gue sholat subuh dulu ini, belum sarapan pula. Emang lu udah sarapan? Ujarku agak kesal sih, tapi aku emang selalu kagum sama semangatnya. Dalam situasi apapun dan kondisi bagaimanapun, Rani selalu semangat dan optimis. Ya udah buruan sholat dulu. Gue tungguin kok. Kata Rani singkat. Sehabis sholat subuh, aku sama Rani sarapan dulu dan menikmati kopi di halaman rumah. Di atas rumah pohon yang selalu menjadi tempat ternyaman buatku, Bang Dika, dan Rani. Dulu rumah pohon ini kecil dan berada di dahan terendah dari pohon beringin yang tumbuh di halaman rumahku. Tapi sekarang setelah kami besar, rumah pohon itu kami renovasi. Kami pindahkan ke dahan yang lebih tinggi dan rumahnya kami perbesar. Kami bikin senyaman mungkin, karena rumah pohon ini base camp buat kami. Sambil menunggu pagi dan menikmati kopi, aku dan Rani periksa ulang perlengkapan masing-masing. Siapa tahu ada yang ketinggalan atau kurang lengkap. Tanpa sepengetahuan Rani, aku masukin kado kecil dariku untuknya dalam carrierku. Rencananya aku mau kasih nanti, pas Rani sudah tiup lilin di puncak nanti. Kado kecilku itu mungkin bukan barang mahal, karena hanya sebuah gelang tangan dari tali benang warna-warni. Tapi aku bikinnya dengan penuh perasaan. Siang malam aku sulam, aku simpul, dan kuanyam tali benang warna-warni itu menjadi sebuah gelang yang penuh cinta. Rio, udah lama ya kita nggak lihat sunrise dari atas sini. Ternyata masih tetap indah seperti dulu, saat kita masih kecil. Waktu masih sering malam-malam, aku diam-diam keluar rumah, terus ngelemparin jendela kamar lu, cuma buat nginep di atas pohon ini. Taunya Bang Dika udah duluan di atas. Dan memang sengaja, katanya Bang Dika bakalan ngejaga kita sampai kapanpun. Akhirnya kita nggak pernah tidur sampai pagi, ngobrol bercanda dan terkagum-kagum, dan melihat matahari terbit di ujung timur. Mungkin ini terakhir kali kita ngelihat sunrise di sini, yuk. Kenang Rani berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Aku heran, terkejut, dan tiba-tiba merasa haru dan sedih. Seperti memang bakalan kehilangan Rani. Hus, lu kalau ngomong jangan ngasaran, istighfar lu. Sautku agak ngeri dengar omongannya. Lah emang kenapa? Bener kan? Maksud gue tuh, bentaran lagi kita kan kuliah. Terus gue pengen kuliah di Jogja bareng lu. Dan lu yang minta kita kuliah bareng lagi kan?
otomatis kita pasti nggak bakalan bisa kemari lagi, Dul. Itu maksud gue. Apaan sih lu mikirnya kejauhan? Lagian juga palingan yang pergi gue duluan, yuk. Kata Rani sambil mengusap sisa air mata di sudut matanya dan pura-pura menguap. Udah ah, makin ngaco lu ngomongnya. Mendingan kita ke base camp aja yuk. Si Maman sama si Adi udah nyampe katanya. Tadi ngechat sama gue. Ujarku sambil berdiri. Sampai di base camp, sambil nunggu teman yang lain, aku buka HP dan ternyata ada notifikasi WA dari Bang Dika. Aku buka dan ternyata Bang Dika pun merasakan hal yang sama kayak aku. Kalau semalam di atas kamar, aku ngedengar suara burung gagak terus-menerus. Sementara Bang Dika katanya mendapatkan firasat buruk. Tadi pagi setelah sholat subuh, tiba-tiba tasbih pemberian dari Rani putus berantakan. Bang Dika titip Rani sama aku. Apapun yang terjadi, tolong jaga Rani ya. Ada rasa cemas yang teramat besar dari chattingannya Bang Dika. Kata Bang Dika juga titip, jangan tinggalkan sholat dan baca terus ayat kursi selama pendakian. Karena jelas melarang Rani untuk membatalkan pendakian adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena Rani memiliki tekad yang teramat kuat untuk digoyahkan. Aku pun menjawab, insya Allah bang. Aku jagain Rani dengan segenap jiwa ragaku. Itu adalah ucapanku yang paling aku sesali sepanjang hidupku. Abang gak usah khawatir. Chat kami berakhir dengan doa dari Bang Dika. Hati-hati yuk. Jalur pemantau, jalur yang ekstrim. Baik medannya ataupun mistisnya, seperti yang lo tahu kan. Jangan merasa lo udah pernah dan merasa tahu jalur itu. Tetap waspada sama bagasnya ya. Abang doain kalian pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Amin, balasku. Dan chatting pun berakhir. Aku rahasiakan dari Rani. Jam 8 pagi, anak-anak yang lain sudah kumpul semua. Setelah briefing dan berdoa, aku, Rani, Adi, Maman, Ica, dan Dimas pun langsung berangkat menuju terminal bus untuk naik jurusan menuju Kota Dodol. Jam 12 siang, kami sampai di Terminal G, kota penghasil jeruk di Jawa Barat. Lalu kami menaiki angkutan kota menuju desa di kaki gunung tertinggi di kota itu. Setelah jalan beberapa kilo, sampailah kami di base camp pemantau. Jalur pemantau ini sengaja aku dan Randi pilih, karena memang kami sudah beberapa kali mendaki gunung ini lewat jalur pemantau ini. Jadi aku rasa pasti aman. Setelah menyelesaikan urusan simaksi, kami istirahat sekalian sholat duhur. Jam menunjukkan pukul 2 siang. 1 jam kemudian kami melangkahkan kaki dengan diiringi bismillah dan mulai pendakian. Dari base camp sampai pos 1, trek masih aspal dengan jalur menanjak. Enak memang, cuma kebayang dong, jalan di aspal dengan menggunakan sepatu gunung itu rasanya bikin tumit kaki panas banget. Ada perasaan aneh saat tiba-tiba hembusan angin yang dingin menerpa tubuhku. Hembusan angin yang diiringi bunga melati. Entah yang lain merasakannya juga atau cuma aku saja. Di situ aku masih berpikiran positif. Mungkin angin membawa wangi bunga itu dari desa sekitar yang dekat ke tempat kami sekarang. Sampai pos 1 kami tidak beristirahat. Perjalanan kami lanjutkan karena kami masih segar. Obrolan dan candaan terus mengiringi perjalanan kami. Satu keanehan dari sikap Rani yang makin membuatku makin khawatir. Ran, tumben. Perasaan dari tadi lu diam aja, nggak kayak biasanya yang selalu ramai kalau muncak. Tanya aku pada Rani, dan Rani hanya membalas dengan senyuman dan berjalan mendahuluiku. Setelah 2 jam, dari pos 1 ke pos 2 kami tempuh. Akhirnya sampai juga. Pos 1 dan pos 2 memang salah satu trek terpanjang di jalur pemantau ini. Dengan bebatuan besar
yang disusun rapi sebagai jalurnya, dan masih diisi ladang dan kebun penduduk di kiri dan kanannya. Di pos 2 ini kami beristirahat agak lama. Di pos ini ada warung yang lumayan komplit dan agak luas. Kami sholat asar dan sekalian nunggu azan maghrib, dan sekaligus isya juga. Setelah selesai sholat, kami makan dan ngopi di warung yang ada di pos 2 itu. Lagi-lagi Rani hanya diam saja. Dan kalaupun kami ajak bercanda, Rani hanya tersenyum singkat. Setelah selesai sholat isya, aku ngisi semua tempat air yang kami bawa buat persediaan kami untuk menuju puncak. Karena di pos inilah sumber air terakhir di gunung ini. Dan kami pun melanjutkan perjalanan untuk langsung ke pos 4 buat istirahat dan melewati pos 3 tanpa istirahat. Karena memang sudah menjadi rahasia umum di kalangan pendaki untuk tidak lama-lama di pos 3, apalagi sampai ngecamp, dilarang keras, dengan alasan keselamatan dan keamanan dari hal-hal mistis yang sangat kuat. Jadi rumornya pos 3 itu portalnya ke dimensi lain atau alam gaib. Trek mulai menantang, jalur yang sempit dan cukup terjal tanpa bonus, plus jalur yang penuh dengan akar-akar pohon yang mencuat menghalangi jalur pendakian, dan pepohonan pun mulai rimbun dan besar-besar, semakin mempersulit langkah kami. Ditambah trek yang mulai tanah yang berdebu karena musim kemarau, dan pencahayaan seadanya hanya dari senter dan dibantu headlamp, yang membuat kami sangat kelelahan dan hampir putus asa. Ditambah sikap Rani yang aneh, yang sedari awal muncak menjadi super pendiam, hanya sesekali berkomentar dan diam kembali. Setelah perjalanan yang sangat menyiksa, akhirnya kami sampai di pos 3, di mana hampir semua pendaki itu memilih hanya melewati pos itu, karena sebenarnya untuk mencapai pos 4 dari pos 3 ini tidak sampai 15 menit perjalanan normal, walaupun treknya masih tetap Mak Terek, tapi deket banget. Tapi kondisi kami saat itu udah benar-benar kepayahan. Malam pun semakin larut, dan ketika kami baru sampai di pos 3 tersebut, tiba-tiba Ica menggigil. Dengan tangan dan bibir berubah menjadi biru. Badannya semua menjadi dingin sekali. Saya sangat kaget, campur heran. Karena walau terindikasi seperti hipo, tapi terlalu cepat prosesnya untuk orang yang kena hipo. Cirinya mungkin sama, tapi ada kejanggalan. Mata Ica melotot tajam ke satu arah. Iya, Ica menatap tajam dan liar ke arah Rani. Rani pun terlihat kaget dan sedikit ngeri melihat tatapannya. Ica tiba-tiba berdiri dan menghadap ke hadapan Rani. Adi dan Dimas yang sedari tadi memapah Ica pun terpelanting ke belakang, hanya dengan sekali hempasan dengan tangan Ica yang sebenarnya kecil. Batinku berkata, Hal yang mustahil, itu nggak mungkin Ica. Sepertinya Ica kesambet atau kesurupan atau apalah namanya. Lalu aku segera bantuin Adi dan Dimas berdiri. Mereka masih terlihat syok banget. Begitupun dengan Maman, hanya bisa berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Rani berdiri hanya beberapa langkah dari Ica, yang sedari tadi menatapnya tajam, dengan senyuman yang menyeringai. Semakin merubah wajah Ica yang cantik menjadi sangat menakutkan. Rani tidak bergerak, terlihat pancaran ketakutan dari wajahnya. Ica melangkah pelan, namun pasti ke arah Rani. Tangannya menunjuk Rani. Kamu membawa petaka buat teman-temanmu. Kamu itu kotor. Berani sekali kamu datang ke wilayah kekuasaanku membawa kotoran. Kamu harus jadi budakku. Suara yang keluar dari mulut Ica seperti suara nenek-nenek. Setelah selesai bicara, Ica berjalan setengah berlari mengarah ke Rani, yang siap-siap untuk lari membalikan badan. Maman yang berdiri di dekat Ica tersadar dari rasa kagetnya, lalu segera menangkap tubuh Ica, yang sudah setengah berlari,
dan aku pun mencoba membantu Maman untuk menahan laju Ica. Dari sedekat ini terlihat jelas perubahan pada muka Ica. Matanya merah dan ada lingkaran hitam di seluruh area matanya. Bibir pecah berdarah karena dari giginya seperti keluar taring-taring tajam. Dan kedua bibirnya membiru. Dari jari-jarinya tumbuh kuku-kuku panjang yang tajam. Rambutnya yang tadinya indah berkilau menjadi semrawut acak-acakan. Aku benar-benar sudah tidak mengenal Ica lagi. Adi dan Dimas datang membantu untuk memegangi Ica, tapi kami semua dibikin kaget oleh sosok yang ada di dalam tubuh Ica. Tolong, selamatin Ica. Rintih Ica dalam genggaman kami. Aku jadi ragu apakah itu Ica atau makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Tiba-tiba Rani mendekat. Rio, gue takut yo. Dia bilang tadi gue kotor. Maksudnya apa Rio? Apa karena gue lagi haid ya? Bisik Rani dengan nada ketakutan. Udah gak usah dipikirin. Iblis memang sengaja memprovokasi kita, mengintimidasi kita, biar keyakinan dan keimanan kita berkurang dan menjadi lemah. Udah lu, banyakin berdoa aja Ran. Jawabku menenangkan Rani. Sementara Ica kembali berontak, sambil tetap menunjuk ke arah Rani dengan beringas. Adi, keluarin webbing di kerennya Dimas. Buruan, kita mesti ikat dulu si Ica, biar kita nggak kewalahan. Teriak si Maman ke si Adi, yang segera dilaksanakan Adi dengan segera. Tak lama pun webbing Adi lempar ke aku. Sementara Maman dan Dimas memegang Ica dengan erat. Aku segera melilit dan mengikat Ica dengan webbing. Ica meronta, mengerang, menggeram, terkadang terisak menangis, meminta tolong untuk dilepaskan. Terkadang tertawa terkekeh-kekeh mengejek kami. Kami dengan sangat terpaksa harus mendirikan tenda di pos 3 tersebut, karena kondisi yang gak memungkinkan summit malam ini. 2 tenda dan 1 shelter dari playseat kami dirikan. Semua carrier dan logistik kami rapikan di 1 tenda. Shelter kami dirikan untuk keperluan dadakan dan berfungsi sebagai dapur. Maman dan Dimas menindukkan Ica di dalam tenda dan menjaganya. Sementara Adi mencari kayu dan ranting kering untuk api unggun. Ren, maafin ya, kita nggak mungkin summit malam ini. Keadaan nggak memungkinkan. Ica masih dikuasai sesuatu, dan yang lain pun kayaknya sudah benar-benar lelah. Jelasku ke Rani sambil memasak mie instan buat makan malam ini. Gak apa-apa yuk, gue juga ngerti. Dan gue juga udah capek luar dalam. Gue sok juga, kenapa si Ica atau siapapun yang ada di dalam Ica itu marah sama gue, pakai bilang gue kotor pula. Kotor apanya coba? Kita kesini pun nggak punya niat aneh-aneh kan? Gue hanya ingin mensyukuri hari ulang tahun gue di sini. Apanya yang salah coba? Ujar Rani sambil mencoba menyalakan api dengan ranting-ranting kering untuk membuat api unggun. Posisi Rani membelakangiku. Astagfirullah, Ran, kapan terakhir lu ganti pembalut? Tanyaku kepada Rani. Tadi yo, di WC warung, pas lagi di pos 2. Sampahnya udah gue bersihin kok, dan gue bawa, dikeresekin dan dimasukin di carrier gue. Emang kenapa yo? Jawab Rani heran. Belakang lu tembus banyak banget, dan karena gelap, gue baru lihat sekarang Ran. Buruan lu ganti pembalut sama celana dulu Ran. Kemungkinan itu penyebab apa yang ada di dalam tubuh Ica marah. Mungkin tadi lu duduk di tempat makhluk itu. Jelasku pada Rani, dan Rani pun segera berdiri. Kok bisa ya? Banyak banget gini. Padahal harusnya udah sedikit loh. Ya udah, gue ganti dulu deh. Bentar, lu tunggu di sini ya. Sebenarnya ada yang ganjel di hati gue dari kemarin. Jawab Rani sambil mengambil 1 set tisu basah yang ada di dekatku. Setelah beres masak, aku bawa mie instannya ke dalam tenda. Karena nggak mungkin kami makan di luar dan meninggalkan Ica di dalam tenda sendirian. Tak lama setelah Rani masuk tenda mengikuti Adi, tak ada satupun yang menyentuh makan malamnya. Sepertinya selera dan rasa lapar kami sudah hilang.
karena kejadian tadi. Sementara Ica tetap meronta-ronta ingin melepaskan dirinya dari ikatannya. Ayo, kalian makan dulu aja. Gimana pun kondisinya, perut kita harus tetap terisi biar tetap fit. Ujar Rani kepada kami. Bener kata Rani, kita harus makan biar nggak makin ngedrop. Mie kalian gue ambilin ya. Sahutku kepada mereka. Setelah dengan terpaksa, malam itu kami makan, walaupun rasanya menjadi sangat hambar. Setelah makan, Maman dan Dimas minta izin untuk istirahat duluan. Sementara Adi lebih memilih menjaga cewek yang membuat Adi menjadi secret admirer buat Ica karena terjebak friendzone. Ica sendiri terlihat seperti terlelap, entah tidur atau pura-pura tidur. Tapi mungkin juga tak sadarkan diri karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak karuan. Dan aku berharap siapapun yang berada di dalam tubuh Ica itu sudah pergi. Sementara Rani kembali ke depan api unggun, terduduk lesu sambil menatap ke arah api unggun. Tapi tatapannya kosong dan hampa. Tersirat kesedihan dan rasa kecewa di wajahnya. Sebentar aku masuk ke tenda logistik. Aku bongkar carrierku dan ambil 2 gelang sama persis yang udah aku persiapkan buat kado untuk Rani. Gelang yang satu aku pakai di tangan kiriku, menemani 2 gelang yang sudah ada. Dan salah satunya gelang spesial pemberian Rani setelah turun dari Ciremai. Dan ada satu yang aku kasih ke Rani. Saat itu aku samperin Rani yang tetap menatap kosong ke api unggun. Ran, ngapain lu bengong mulu dari tadi? Sapaku sambil duduk di sebelahnya. Gak apa-apa yo. Jawab Rani tersenyum manis, walau sepertinya agak dipaksain. Ran, nih gue punya sesuatu buat lu. Rencananya sih gue mau kasihnya pas ntar di puncak, setelah lu tiup lilin. Biar agak romantisan dikit gitu. Ucapku pada Rani. Rani pun tersenyum sambil menyikut lembut lenganku. Dan itu senyum terindah Rani yang pernah kulihat. Tapi berhubung semuanya jadi kacau balau dan kita pun gak tahu ntar bakalan seperti apa. Ya udah, gue kasih sekarang aja. Ini gue bikin sepasang. Yang satu udah gue pakai dan ini buat lo, biar lo inget gue terus ya. Ujarku dengan penuh rasa sayang. Kemudian aku ikatkan gelangnya di lengan kiri Rani. Rani seperti terharu mendengar ucapanku. Rani tak putusnya menyimpul senyuman. Ada titik bening di setiap sudut matanya, membayang bak kaca-kaca yang cemerlang. Ih Rio, bagus banget gelangnya. Gue suka yo. Gue janji nih gelang bakalan gue pakai terus sampai kapanpun. Makasih ya yo. Sebenarnya lo gak usah repot-repot kasih gue sesuatu. Lo udah jadi sahabat gue. Lo udah nemenin gue, ngejagain gue selama Bang Dika gak ada di samping gue. Dan selama ini lo selalu ada buat gue. Itu pun udah hadiah luar biasa dari Allah buat gue. Makasih banyak ya yo. Apapun yang bakalan terjadi malam ini pada diri gue mohon lo jangan lupain gue ya yo. Gue pengen lu kenang kebahagiaan, keceriaan, dan kebersamaan kita. Lu jangan bersedih. Lu harus tetap jadi Rio yang tangguh, yang gue kenal sejak kita masih bocah banget. Janji ya yo. Ujar Rani yang mendadak menjadi melau dan tertunduk dengan derayan air mata yang semakin deras. Jemari-jemari lentik tangan kanannya menggenggam erat gelang yang tadi aku pasangkan ke lengan kirinya. Hus, ngomong apa sih lu Ran? Sahutku kepada Rani. Lu tenang aja Ran, gak bakalan terjadi apa-apa. Besok pagi gue turun buat cari bantuan ke pos 2. Mudah-mudahan malam ini ada pendaki yang lewat, jadi kita bisa minta bantuan mereka. Udah, gak usah mewek kayak gitu. Lu kan wanita tangguh Ran. BTW, selamat ulang tahun ya Ran. Semoga kebahagiaan buat lu. Ucapku sambil memeluk Rani penuh kasih sayang. Ini adalah ungkapan rasaku, dan aku ngerasa nggak ada nafsu apapun.
hanya murni rasa sayang yang teramat sangat. Tetaplah menjadi Rani yang gue kenal ya. Kataku yang penuh haru biru. Rani membalas pelukanku dengan erat, seakan tak mau terlepas lagi. Makasih banyak Rio, Bisik Rani. tapi ada sesuatu yang bikin gue shock yo. Semalam gue mimpi berada di sini yo. Saat itu gue sendirian, gak ada lu, Maman, Ica, Adi, juga Dimas. Cuma gue sendirian. Dalam mimpi gue ngerasa ada di pos bayangan. Gue kebingungan. Gue takut yo karena gue sendirian. Tiba-tiba di balik sebuah pohon yang persis seperti pohon depan kita itu yo. Iya, persis banget. Gue melihat ada sosok perempuan berbaju putih yo. Rambutnya panjang, dibiarkan terurai ke bawah. Tapi yang bikin gue ngeri, mukanya samar dan sebagian tertutup rambut. Namun wajahnya gelap. Dia mendekat, dan tiba-tiba dia udah ada di belakang gue. Mendekap gue dari belakang sambil berbisik. Sudah waktunya Nyai, sudah waktunya. Janji harus terbayar tunai. Sudah waktunya. 36 purnama sudah terlewati. Andika mengucap janji tak ditepati. Nyai harus rela menjadi gantinya. Gue ketakutan banget dalam mimpi itu yo. Gue gak bisa gerak sama sekali. Gue beranikan diri buat nanya. Janji apa? Janji sama siapa? Apa hubungannya sama Bang Dika? Bang Dika berjanji apa? Gitu kata gue yo. Bukan jawaban yang gue terima, tapi cengkraman yang kuat di leher gue. Kuku-kuku tajam menembus leher, dan darah gue keluar dengan deras. Seketika gue bangun yo, dengan napas tersengal-sengal. Keringat membanjiri tubuh gue. Ada rasa perih di sekitar leher. Gue lihat, jam ternyata jam 1.30 dini hari. Lalu gue coba bangkit dan berdiri. Gue periksa leher gue yo, dan ini lihat. Cerita Rani seraya menunjukkan 8 luka, seperti bekas tancapan kuku di sekitar leher Rani, yang sebelumnya Rani tutupi dengan memakai kaos di balik flanel yang dipakainya. Aku kaget dan ngeri melihat luka yang membiru dan terlihat seperti membusuk di leher, dan sepertinya Rani tidak mengetahui kondisi lukanya sekarang. Astagfirullah Rani, jadi ini ya yang menyebabkan lu dari tadi sepanjang perjalanan diem aja. Ya ampun Rani, udah kejadian kayak gitu juga, kenapa lu masih nekat? Malah ngotot ngajak kita tetap naik. Ran, lu sadar nggak? Sikap keke lu itu bisa bikin kita celaka. Bukan cuma lu yang dalam bahaya, tapi kita semua Ran. Pantesan Bang Dika nggak mau ikut, dan bahkan ngelarang kita muncak ke gunung sialan ini. Ujarku kepada Rani sambil mengumpat. Aku benar-benar marah sama Rani, yang gak terus terang sebelumnya. Kenapa tadi subuh lu gak cerita sama gue Ran? Lanjutku kepada Rani. Rani pun tertunduk dan mulai terisak. Gue nggak mau kita gagal muncak yo. Gue nggak mau ngecewain lu, ngecewain anak-anak yang lain. Secara kita udah seminggu ngerencanain sama persiapan. Masa tiba-tiba gue batalin yo? Sorry Rio, gue egois. Gue nyesel udah nyeret lu sama yang lainnya ke situasi sekarang kayak gini. Isak Rani tertunduk dan air matanya semakin berlinang. Aku merasa menyesal udah marahin Rani seperti tadi. Harusnya aku menenangkan, bukan malah memarahi. Udah Ran, maafin gue juga udah marah ke lu. Mendingan sekarang kita bangunin anak-anak, bongkar tenda, kita turun sekarang juga. Ini udah benar-benar gawat Ran. Bisa celaka kita kalau kelamaan di sini. Kataku lembut pada Rani. Rani mengangguk, tanda setuju dengan omonganku. Seraya berdiri dan siap untuk membangunkan yang lainnya. Tiba-tiba di dalam tenda, di mana Ica yang ditungguin sama Adi, terdengar suara Ica tertawa yang sangat keras, diikuti oleh suara erangan Adi. Tak lama,
muncul Ica dengan mulut berlumur darah dan sudah terlepas dari ikatannya. Pakaiannya sudah tak karuan, luka sayatan di perut dan lengan atasnya, mengeluarkan darah segar. Tetapi Ica tidak seperti merasakan apapun. Dengan mata yang liar, Ica tertawa dan mendelikan matanya dengan liar. Kawan kalian sudah kuhabisi. Itu semua gara-gara kamu, Nyai. Ica berteriak lantang, lalu menjilat sudut bibirnya yang penuh dengan darah segar, sambil menyeringai yang menakutkan. Maman dan Dimas yang terbangun karena kaget oleh suara teriakan Ica dan erangan Adi, segera bergegas keluar tenda. Dengan wajah yang panik, keduanya mengendap memasuki tenda di mana Adi berada. Sementara Ica memandang buas ke arah Rani yang sudah sangat ketakutan. Aku sendiri nggak kalah takutnya. Tapi aku berusaha untuk terus melindungi Rani dari incaran Ica. Tiba-tiba Ica meloncat ke depan Rani sambil mengayunkan tangannya dengan kuku-kuku yang tajam. Rani kutarik ke belakangku. Seret. Rasa perih diikuti darah keluar dari pinggangku. 4 luka bekas cakaran kuku di pinggang membuatku sedikit mengernyit. Sambil menarik tangan Rani, aku berlari menjauh dari serangan Ica yang membabi buta. Ica terus mengejar dengan tawanya yang membuatku makin merasa ketakutan. Aku terus menarik Rani yang sudah mulai menangis karena rasa takut yang begitu dahsyat. Entah apa yang terjadi dengan Adi. Apakah masih hidup atau sudah tiada? Aku udah gak sempet mikirin lagi, karena aku sama Rani pun dalam keadaan sangat berbahaya. Ayo Ran, lari Ran, jangan lihat ke belakang. Terus lari Ran, cari pertolongan. Teriakku kepada Rani. Rani justru berhenti dan berbalik badan kepadaku. Enggak yo, gue enggak mau ninggalin lu. Lu terluka Rio. Kita lari berdua yo, kita cari bantuan. Ucap Rani sambil terengah-engah. Sementara Ica terus mengejar dan semakin dekat. Tertawa nyaring seperti sengaja mengejek kami. Suaranya semakin dekat, tapi wujudnya tak terlihat. Aku dan Rani bersembunyi di belakang pohon besar dan di balik rimbunnya semak-semak. Di sisi jalan setapak sambil tetap waspada. Pinggangku semakin terasa sakit. Darah membasahi baju yang sudah terkoyak. Aku sobek bajuku dan aku pakai buat menahan laju darah yang semakin deras mengalir. Luka-luka panjang bekas cakaran kuku Ica setidaknya agak tertahan hingga darah nggak begitu keluar lagi. Larilah terus kalian, tapi tidak akan pernah bisa lolos dariku. Sudahlah Nyai, takdirmu berada di sini untuk menjadi budakku. Suara Ica terdengar lagi, tapi wujudnya tidak ada. Kami berdua mencari-cari di mana keberadaan Ica. Lalu hening sekali, membuat suasana malam semakin mencekam. Tiba-tiba saja tercium bau anyir darah yang sangat menusuk, dan aku langsung menatap ke Rani. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu, dan saya akan menceritakannya kembali di episode selanjutnya, atau bagian yang kedua. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.